Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Difusi secara sederhana adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu, baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Nah, dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi itu sendiri. Jadi, difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok pesan yang dikomunikasikan itu menyangkut hal-hal yang baru atau inovasi. Nah, dalam konteks pendidikan, contoh dari difusi itu dapat berupa pengenalan teknologi baru seperti sistem pembelajaran online atau metode pengajaran yang berbeda dari metode tradisional. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Nah, misalnya dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Maka hasil percobaan itu perlu diseminasikan untuk kegunaannya adalah menyebarluaskan cara baru tersebut dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan akan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Nah, contoh dari diseminasi inovasi pendidikan itu termasuk publikasi buku atau jurnal akademis, presentasi di konferensi atau video online. Sedangkan proses inovasi pendidikan itu adalah penggunaan strategi untuk mempromosikan adopsi inovasi pendidikan oleh masyarakat atau kelompok target tertentu. Nah, proses ini melibatkan pemahaman atas karakteristik masyarakat atau kelompok target dan cara terbaik untuk mempromosikan inovasi kepada mereka. Nah, contoh dari proses inovasi pendidikan adalah penggunaan kampanye pemasaran atau strategi komunikasi yang efektif untuk mempromosikan penggunaan teknologi baru tentunya dalam ruang lingkup pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa model dan keputusan inovasi dalam kebijakan pendidikan yang umum digunakan. Itu antara lain, pertama adalah model instrumental. Maksudnya adalah model ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan secara bertahap. Nah, di mana setiap perubahan itu didasari pada perbaikan dari model sebelumnya. Nah, pendekatan ini meminimalkan resiko dan memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah model radikal. Maksudnya adalah model ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan yang drastis dan mengubah secara signifikan cara pendidikan dilakukan. Tentunya model ini memerlukan investasi yang besar dan dapat mengalami resiko yang lebih tinggi, tetapi dapat menghasilkan hasil yang luar biasa jika berhasil dilakukan. Kemudian yang ketiga itu model pengembangan kapasitas. Maksudnya adalah model ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan inovasi pendidikan. Nah, pendekatan ini mencakup pelatihan, pembangunan staf dan pembangunan infrastruktur pendidikan itu sendiri.
Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa tipe keputusan inovasi pendidikan. Nah, pertama adalah keputusan untuk mengembangkan inovasi baru. Maksudnya adalah keputusan ini terkait dengan proses pengembangan ide atau inovasi baru dalam pendidikan yang dapat memperbaiki proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, keputusan untuk mengadopsi inovasi. Maksudnya adalah keputusan ini terkait dengan proses memilih dan mengimplementasikan inovasi pendidikan tertentu yang telah dikembangkan sebelumnya, seperti penggunaan teknologi baru dalam kelas atau metode pengajaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, itu keputusan untuk menyesuaikan inovasi. Nah, keputusan ini terkait dengan proses menyesuaikan inovasi pendidikan yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan pendidikan tertentu. Kemudian yang keempat, keputusan untuk mengevaluasi inovasi. Nah, maksudnya adalah keputusan ini terkait dengan proses evaluasi inovasi pendidikan yang telah diadopsi untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, keputusan untuk memperluas inovasi ini maksudnya adalah keputusan ini terkait dengan proses memperluas inovasi pendidikan yang telah diadopsi ke dalam lingkungan pendidikan yang lebih luas atau di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan untuk menghentikan inovasi. Maksudnya adalah keputusan ini terkait dengan proses menghentikan penggunaan inovasi pendidikan tertentu yang tentunya tidak berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Tentunya setiap tipe keputusan inovasi pendidikan itu memiliki implikasi yang berbeda terhadap proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi inovasi pendidikan. Sehingga penting bagi para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan dengan cermat setiap keputusan yang akan diambil. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai materi difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.